Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa ba'd. Wa nusalli wa nusallim ala Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas suatu kitab Hukmu Tarikis Shalah, hukum orang yang meninggalkan salat, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita akan ringkas beberapa poin yang ada di kitab ini. Alhamdulillah kita telah ketahui bersama bahwa salat adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan bahwa hukum orang yang meninggalkan salat terjadi perselisihan di antara para ulama. Pendapat pertama mengatakan fasik. Pendapat kedua mengatakan kafir. Tapi sebelum membahas ini saya akan bahas dulu permasalahan yang jelas dan gamblang, yaitu hukum orang yang meninggalkan sholat karena pengingkaran. Mengingkari kewajiban sholat. Mengingkari itu letaknya di hati dan bisa diketahui dengan ucapan. Kalau mengingkari kewajiban sholat, maka berarti dia telah mendustakan Al-Quran, mendustakan As-Sunnah yang jelas, dan mendustakan ijma'ul muslimin. Maka hukumnya kafir tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Ini yang pertama. Meninggalkan karena mengingkari kewajiban, berarti menantang Al-Quran, was-Sunnah, wal-ijma'. Kemudian permasalahan kedua, hukum orang yang meninggalkan sholat tapi tidak mengingkari kewajiban sholat. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa Malik berpendapat fasik, tidak kafir. Pendapat kedua mengatakan kafir. Pendapatnya Imam Ahmad, dan insya Allah pendapat ini lebih kuat. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz dan dikuatkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa permasalahan khilaf harus dikembalikan kepada Allah wa Rasul. Farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maka setelah dipelajari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wal Imam Ibnu Baz, bahwa pendapat yang lebih kuat adalah orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Dalil-dalilnya sangat banyak tentunya. Yang pertama, Rasulullah mengatakan bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Pembatas antara seseorang dan kekufuran dan kesyirikan adalah salat. Salat dijadikan pembatas. Salat berarti muslim, tidak salat berarti kafir. Ada dalil yang berikutnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Rasulullah juga mengatakan Rasul amri al-Islam wa umuduhus shalah. Rasul amri, pokok dari segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Salat dikatakan tiang. Disamakan dengan sebuah bangunan, yaitu tiangnya. Tiang itu kalau hancur pasti hancurlah semuanya. Ya, sebenarnya masih ada dalil-dalil yang lain, kurang lebih masih ada 10 dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Hukmu Tarikis Shalah, tapi kita cukupkan segini. Ada juga kalam dari sahabat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa jumhurus sahabah, mayoritas sahabat berpendapat bahwa hukum orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Ini dikatakan oleh seorang tabi'in yang masyhur, Abdullah bin Syakik. Abdullah bin Syakik menceritakan tentang kondisinya para sahabat. Karena ashabu Rasulillah la yarawna minal a'mali syai' tarkuhu kufrun ghairus shalah. Adalah para sahabatnya Rasulullah tidak memandang suatu amalan yang apabila ditinggalkan akan menjadi kafir kecuali sholat. Inilah amalan apabila ditinggalkan menjadi kafir, yaitu sholat. Ini Abdullah bin Syakik menceritakan keadaan para sahabat.
Dan juga ada beberapa para sahabat terang-terang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Ada beberapa sahabat, kurang lebih ada 5 atau 10. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari perkataan sahabat tadi. Ya. Jadi sahabat mengatakan kurang lebih 5 atau 10 bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Kemudian tidak didapati pengingkaran. Ya. Ini juga suatu hujjah yang kuat bahwa meninggalkan sholat adalah kafir. Silahkan dibuka buku Hukmu Tarikis Shalah, masih ada banyak dalil. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan bagaimana kalau sudah seseorang itu dikatakan kafir. Sebelum membahas ini kita bahas dulu berapa kali sholat seseorang itu menjadi kafir. Berapa kali sholat meninggalkannya menjadi kafir. Pendapat pertama, meninggalkan 1 kali sholat dengan sengaja tanpa ada udzur, maka jadi kafir. Ini juga pendapat pertama ini banyak diikuti oleh para ulama. Salah satunya Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Pendapat kedua, pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa yang dimaksud meninggalkan sholat yang mengakibatkan kafir adalah apabila meninggalkan sholat secara keseluruhan. Karena di dalam hadis tarakus sholah, kata-kata as-sholat ada alnya. Al itu bermakna umum. Maka meninggalkan seluruh sholat. Itu dalam ilmu usul fikih seperti itu. Ala kulli hal, terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan 1 kali sholat meninggalkannya bisa kafir. Pendapat kedua, meninggalkan seluruh sholat baru menjadi kafir. Kemudian kita membahas permasalahan berikutnya, hukum-hukum yang muncul atau yang ada setelah kita mengatakan hukumnya kafir. Yang pertama adalah dia sudah tidak bisa menjadi wali. Dia tidak bisa menikahkan. Dia tidak bisa menikahkan. Karena syarat jadi wali itu adalah muslim. Syarat menjadi wali itu adalah muslim. Maka kalau dia kafir, maka dia tidak bisa menikahkan. Kemudian hukum yang kedua, dia tidak bisa mendapatkan warisan. Tidak ada saling mewarisi antara muslim dan kafir dan muslim. Rasulullah mengatakan, la yarithu al-muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Seorang muslim tidak mewarisi hartanya orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi hartanya seorang muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian hukum yang ketiga, orang yang murtad tadi atau kafir tadi haram baginya masuk Mekah. Wahai orang-orang yang beriman, dalam surat At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Maka jangan mendekati Al-Masjidil Haram. Ya. Kemudian hukum yang keempat, yaitu haram sembelihannya. Karena dia murtad. Sembelihan yang halal itu adalah apabila yang menyembelih muslim atau Nasrani atau Yahudi. Ini 3 yang dibolehkan sembelihannya. Tetapi kalau orang murtad maka haram sembelihannya. Allah